Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, materi kita pada hari ini yaitu akhlak kepada Allah. Ini saya akan menjelaskan pengertian akhlak terlebih dahulu, pengertian akhlak kepada Allah. Pengertian akhlak yaitu akhlak berasal dari bahasa Arab jama' dari bentuk mufradatnya khuluqun yang artinya berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, benar dan salah, mengatur pergaulan manusia dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Pengertian akhlak kepada Allah yaitu akhlak yang baik kepada Allah, berucap dan bertingkah laku yang terpuji terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik melalui ibadah langsung kepada Allah seperti sholat, puasa dan sebagainya, maupun melalui perilaku-perilaku tertentu yang mencerminkan hubungan atau komunikasi dengan Allah di luar ibadah itu. Saya akan menjelaskan nilai-nilai akhlak terhadap Allah. Yang pertama yaitu beriman. Beriman yaitu meyakini wujud dan keesaan Allah serta meyakini apa yang difirmankannya seperti kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari kiamat dan qada dan qadar. Yang kedua yaitu taat. Taat kepada Allah yaitu patuh kepada segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga yaitu husnuzon. Husnuzon di sini yaitu berbaik sangka kepada Allah. Apa saja yang diberikannya merupakan pilihan yang terbaik untuk manusia. Yang kelima yaitu tawakal. Tawakal di sini yaitu kita sebagai manusia harus mempercayakan diri kepada Allah dalam melaksanakan suatu rencana. Yang keenam yaitu syukur. Syukur di sini yaitu mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya. Yang ketujuh yaitu bertasbih. Bertasbih di sini yaitu mensucikan Allah dengan ucapan, misalnya dengan ucapan kebaikan. Baik, kita langsung saja ke pembahasan Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, maksud dari ayat tersebut adalah aku Allah ciptakan mereka itu dengan tujuan untuk menyuruh mereka beribadah kepadaku, bukan karena aku membutuhkan mereka. Illa liya'budun, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, artinya melainkan supaya mereka jin dan manusia mau tunduk dan beribadah kepada Allah, baik secara sukarela maupun terpaksa. Dan itu pula yang menjadi Ibnu Jarir. Sedangkan Ibnu Jurayj menyebutkan yakni supaya mereka mengenalku dan masih mengenal firman-Nya, illa liya'budun, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ar-Rabi bin Anas mengatakan maksud tidak lain kecuali untuk beribadah. As-Sudi mengemukakan di antara ibadah itu ada yang bermanfaat dan ada pula yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya jika engkau tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Baik, selanjutnya kita membahas kisah Ummu Hamid, sahabat Nabi Muhammad yang rajin ahli ibadah. Pada zaman Rasulullah SAW, begitu banyak muslimah yang taat menjalankan ibadah. Salah satunya adalah Ummu Hamid, yaitu istri Abi Hamid As-Saidi. Ia adalah wanita yang ahli ibadah. Sejarah Islam mencatat ketaatannya
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tinta emas. Ummu Hamid tidak hanya giat beribadah pada ritual-ritual yang wajib saja. Ia dengan penuh keikhlasan dan rasa cinta kepada Sang Khalik dan Rasulullah SAW terus mencari keutamaan-keutamaan atau fadilah ibadah. Bahkan ia sempat merasa iri kepada kaum laki-laki. Ia bisa sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah SAW. Ia tak ingin kalah dalam menjemput keutamaan ibadah dibandingkan kaum Adam. Suatu hari, seperti diriwayatkan Ibnu Abi Asyim dan Baqo bin Muhlid dalam sebuah hadis, Ummu Hamid secara khusus datang kepada Nabi SAW untuk mempertanyakan masalah itu. Ia ingin meraih pahala sebagaimana yang bisa diraih kaum pria. Dengan penuh semangat, Ummu Hamid pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah melanjutkan, "Sholat kalian di kamar kalian lebih utama daripada sholat di musola kalian, dan sholat kalian di musola kalian lebih utama daripada sholat kalian dengan berjamaah di masjid." Kesungguhan Ummu Hamid dalam menjemput keutamaan ibadah telah memberi kejelasan tentang kelebihan sholat bagi kaum Hawa. Dalam riwayat Ibnu Haisumah dari Abdullah bin Suaid dan Al-Anshari, dikisahkan bahwa Ummu Hamid pernah mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya menyukai sholat bersama engkau." Mendengar permintaan dari seseorang muslimah yang giat beribadah itu, Rasulullah SAW bersabda, "Saya tahu engkau menyukai sholat bersamaku, tapi ketahuilah sholatmu di rumahmu adalah lebih baik." Masih banyak riwayat senada dengan hadis di atas walaupun diriwayatkan secara tersendiri dan ada tambahannya seperti riwayat yang menyatakan, "Sholatmu wahai wanitamu di rumahmu adalah lebih baik daripada sholatmu di masjid kaummu. Dalam sholatmu di masjid kaummu lebih baik daripada sholatmu di masjidku." Hadis-hadis yang disabdakan Rasulullah itu lahir berkat kegigihan Ummu Hamid untuk meraih keutamaan ibadah. Menurut hadis itu, tempat yang afdol bagi wanita untuk sholat adalah kamar tidurnya sendiri di rumah, ruangan rumah lainnya, serta serambi rumah, dan yang terakhir adalah masjid. Rasulullah menganjurkan kepada para wanita untuk sholat di ruangan yang lebih tertutup untuk menghindari timbulnya fitnah. Rasulullah dalam hadis yang lainnya juga pernah bersabda, "Sholat wanita sendirian lebih utama daripada sholatnya dengan berjamaah bersama kaum lelaki berlipat 25 derajat." Hadis riwayat Ad-Dailami dari Ibnu Umar. Begitulah perjuangan Ummu Hamid untuk meraih cinta Allah dan Rasulullah SAW. Mendengar semangat sang muslimah yang ahli ibadah itu sampai membuat Rasulullah sempat memerintahkan sebagian sahabatnya untuk membangun sebuah masjid bagi Ummu Hamid di pojok rumahnya. Di masjid itulah Ummu Hamid mendirikan sholat sampai akhir hayatnya. Sungguh luar biasa pengabdian Ummu Hamid bagi agamanya. Ia adalah muslimah yang layak ditiru dan diteladani setiap muslim. Kecintaannya kepada agama Islam telah menempatkan dirinya sebagai salah satu sahabat perempuan Nabi Muhammad SAW yang dicatat dalam sejarahnya. Baik, selanjutnya kita kepada kesan moral tentang akhlak kepada Allah atau tentang beribadah kepada Allah. Yang pertama, kita harus berakhlak mulia atau berakhlak yang baik kepada Allah dengan mengucap dan bertingkah laku yang terpuji terhadap Allah. Yang kedua, yaitu selain itu kita harus tunduk dan beribadah kepada Allah baik secara sukarela maupun terpaksa. Yang ketiga, yaitu beribadahlah seperti kisah Ummu Hamid, ialah wanita yang ahli ibadah, ketaatan dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tinta emas. Maksud tinta emas yang di sini yaitu yang begitu giat dalam beribadah, mencari-cari ilmu tentang keutamaan ibadah, yang selalu berusaha. Jadi kita sebagai manusia harus terinspirasi dari kisah Ummu Hamid yang beliau sangat giat dalam beribadah, karena sudah dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah telah menyuruh mereka beribadah kepadaku bukan karena aku membutuhkan mereka. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan Quran Surah Al-Baqarah ayat 21.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini saya akan menjelaskan dalam Ibnu Katsir, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabbmu. Seruan itu ditujukan kepada kedua belah pihak, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Artinya, esakanlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Masih menurut Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, Al-Baqarah ayat 21, Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itu, janganlah kalian menggadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Artinya, janganlah kalian menyekutukannya dengan mengadakan tandingan-tandingan yang tidak dapat memberikan mudarat maupun manfaat. Sedang kalian mengetahui bahwa tiada Allah yang hak bagi kalian selain Dia yang memberi rizki kepada kalian. Dan kalian juga mengetahui bahwa yang diserukan kepada kalian oleh Rasulullah untuk diesakan adalah Rabb yang hak dan tidak diragukan lagi. Demikian juga yang dikatakan Qatadah Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, Fala taj'alu lillahi andada. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Al-andad berarti syirik yang lebih samar daripada semut melata di atas batu hitam pada kegelapan malam, termasuk menjadikan andad bagi Allah adalah ucapan demi Allah dan demi hidupmu serta demi hidupku, hai fulan. Kita langsung saja ke kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Adalah salah satu nabi yang takwa dan cinta kepadanya. Pada suatu hari Nabi menyembelih kurban fisabilillah berupa 1000 ekor domba, 300 ekor sapi dan 100 ekor unta. Kemudian beliau berkata, setiap apapun yang membuatku dekat dengan Allah, maka tidak ada sesuatu yang berharga bagiku. Demi Allah, jikalau aku memiliki seorang anak, niscaya aku pun akan menyembelih ke jalan Allah jika itu bisa membuatku dekat dengan Allah. Ketika Nabi Ibrahim berada di Baitul Maqdis, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Lalu Allah pun mengabulkan permohonannya. Kemudian Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar dikaruniai seorang anak laki-laki yang soleh bernama Ismail. Hari silih berganti, waktu pun berlalu hingga Nabi Ibrahim pun lupa akan perkataan yang telah diucapkan ketika Nabi Ismail mencapai usia remajanya. Ada yang mengatakan 7 tahun, 9 tahun dan ada juga yang mengatakan 13 tahun. Bertepatan malam 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam tertidur dan bermimpi bahwa Nabi Ibrahim harus menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Di satu sisi, Nabi Ibrahim seorang ayah yang amat mencintai putranya yang soleh dan takwa. Di sisi lain, Nabi Ibrahim merupakan Nabi Allah, pesuruh Allah yang menjadi teladan bagi para pengikutnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, menempatkan cinta dan kasih kepada Allah di atas cintanya kepada istri, anak, serta harta benda lainnya. Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail untuk berdiskusi, bermusyawarah. Beliau memberitahu kepada Nabi Ismail akan perintah Allah yang beliau terima dan mimpinya itu. Tanpa keraguan, tanpa pikir panjang, dengan penuh ketakwaan dan berbakti kepada orang tua, Nabi Ismail berkata kepada ayahnya,
Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepada engkau. Namun aku minta dalam pelaksanaannya, ikatlah aku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak dan menyusahkan ayah. Kedua, ayah tinggalkan pakaianku agar tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Ketiga, tajamkanlah pedangmu dan percepatlah proses penyembelihannya agar rasa sakitku teringankan. Dan yang keempat, sampaikanlah salam pada ibuku dan berikanlah pakaian itu sebagai kenang-kenangan untuk menjadi penghibur baginya dari putra tunggalnya ini. Kemudian Nabi Ibrahim memeluk Ismail, dicium pipinya sambil berkata, bahagialah aku memiliki putra yang taat kepada Allah serta berbakti kepada orang tua dengan ikhlas penuh hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Akhirnya tibalah waktu penyembelihan dan diikatnya Nabi Ismail, dibaringkannya dia. Nampak Nabi Ibrahim meneteskan air mata sambil memegang pedang tajam di tangannya. Hari itu merupakan pertarungan di hati Nabi Ibrahim, yang di satu sisi mereka merasakan yang amat cinta kepada anaknya, dan di sisi lain sebagai Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi Allah yang juga amat mencintai Allah. Pandangan Nabi Ibrahim ke wajah Nabi Ismail pun beralih ke pedang tajam yang sudah dipegangnya. Saat Nabi Ibrahim menempakkan pedang itu ke leher Nabi Ismail, dan seketika pedang itu menjadi tumpul. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menghentikan penyembelihannya itu. Diperintahkan juga malaikat Jibril oleh Allah untuk menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas atau domba besar yang sudah ada di samping Nabi Ibrahim. Kesan moralnya yaitu dari kisah ini kita dapat belajar bahwa betapa cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah yang Maha Pencipta langit dan bumi beserta isinya, beserta alam semesta. Kita belajar dari Nabi Ismail juga yang begitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada orang tuanya. Seandainya saja penyembelihan Nabi Ismail terjadi, maka setiap tahun sudah banyak orang tua yang mengorbankan anaknya demi kecintaannya kepada Allah. Namun semua itu tidak terjadi karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah lulus dari ujian yang Allah berikannya itu. Allah ingin melihat apakah hambanya benar-benar mendekatkan diri kepadanya di saat susah ataupun senang, bahwa setiap dalam ujian seberat apapun Allah akan memberikan jalan keluarnya, hanya saja butuh kesabaran dan waktu. Jadi kita juga dapat terinspirasi dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Kita harus terus bertakwa kepada Allah, harus terus sabar, harus terus menjalankan perintah Allah. Juga kita harus sembahlah Tuhanmu, maka kita harus sembah Tuhan kita yaitu Allah. Baik, segitu saja materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.